terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini. Sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Lah lebih tinggi. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahiman Santoso sebagai